Salam sepak bola. Ya, gue udah berapa hari berapa hari nggak bikin video karena match di UCL kan juga udah banyak yang nggak menentukan ya, cuman beberapa match doang. Ya, sekarang kita mulai lagi ke liga-liga domestik. Nah, yang pertama kita mulai dari City ketemu Fulham. Ya, di sini City melawan Fulham. City main di kandang di Etihad melawan Fulham. Ya, seperti biasa City main 4-3-3 ya. Ya, walaupun pakemnya di mana? Di formasi yang 4-2-3-1, namun kan secara statistik dan juga standar permainan di lapangan tetap 4-3-3 dengan seperti biasa Mahrez, Jesus, Gabriel dengan Sterling ditopang oleh De Bruyne, Rodri dengan Gundogan. Ya, sebenarnya permasalahan City di sini masih sama ya, mereka banyak create peluang dengan 6-1, namun kan permasalahan City di sini adalah finishing mereka jelek. Ya, seharusnya mereka bisa konversi dari 6, seenggaknya masih bisa cetak 4 atau 3, namun nyatanya City hanya bisa cetak 2 gol, dimana 1 golnya kan penalti, 1 gol open play, yaitu merupakan alarm juga buat Pep nanti depannya. Bagaimana cara dia memperbaiki finishingnya itu haruslah ditingkatkan, karena City ini kan tipikal permainan yang lebih mengandalkan bola-bola pendek ketimbang bola-bola atas. Ya, jadi ketika bola-bola pendek City diatasi, dia nggak punya plan B untuk bisa cetak gol melalui bola-bola atas. Cuman masih bisa menang 2-0, ya masih merem aja lah. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Ya, ada Sevilla ketemu Real Madrid. Nah, ini sebenarnya permasalahannya sama nih, Sevilla sama City. Madrid create pulang cukup banyak, ada 4. Namun di sini yang jadi permasalahan Madrid adalah mereka terlalu banyak mengandalkan sisi wingernya ya, yang lebih mengandalkan crossing, namun mereka nggak memiliki goal getter yang bisa jadi jaminan gol di sini. Ya, Benzema kan kalau nggak salah baru sembuh ya kemarin, jadi otomatis dia belum 100% menemukan feel-nya untuk bisa balik lagi. Namun di sini yang diharapkan seperti Vinicius untuk bisa seenggaknya menggantikan peran Benzema, namun nyatanya jauh banget nggak bisa. Dia cukup banyak mendapatkan space untuk bisa cetak gol, namun nyatanya di sini dia nggak bisa memanfaatkan peluang itu. Ya, beruntung juga lah Madrid masih bisa menang 1 gol ya, walaupun 1 gol itu gol bunuh diri ya, akibat kesalahan dari kiper Sevilla. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Nah, ini ada Juventus ketemu Torino ya. Juventus kesulitan di sini, mereka menghadapi Derby Turin, menghadapi Torino. Sempat ketinggalan lebih dulu lewat gol N'Golo di menit ke-9. Juventus ini bermain hampir 70 menit terlalu banyak mengandalkan skill individu dari pemain-pemainnya. Ya, terutama dari Chiesa ya, dia terlalu memaksakan diri untuk bisa cetak gol dengan tidak melihat bagaimana rekan setimnya ya. Dybala juga sama lah. Tuh, 2 pemain itu terlalu banyak mengandalkan skill individunya dia. Jadi ketika skill individunya ini udah mentok, mereka nggak bisa melakukan kerjasama yang baik antara sirkulasi bola 2 pemain itu. Ya, beruntung juga Juve masih bisa menang 2-1 di penghujung menit tuh. Bonucci menyodok ke pertahanan pemain Torino ya, sehingga bisa cetak gol lewat sundulannya itu. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Nah, ini match selanjutnya ada Inter ketemu Bologna. Ya, Inter sebenarnya ini lawan Bologna, Inter mulai kembali menemukan trennya ya. Tren kemenangannya. Inter di sini nggak main bagus di sini. Terlalu banyak mengandalkan seperti biasa dari sisi wingbacknya itu, dari siapa namanya ini, dari Hakimi dengan Perisic, sehingga permainan cukup monoton dari Inter. Ya, beruntung juga nih Bologna
cukup banyak memberikan space sehingga para pemain Inter terutama dari Lukaku dengan Alexis ini bisa melakukan gerakan-gerakan yang setidaknya cukup berbahaya lah. Ya, Hakimi juga kan di sini juga cukup banyak diberikan space ya, sehingga masih bisa cetak gol tuh di menit-menit penentuan terakhir. Ya, Inter harusnya nggak ada masalah lah di sini. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Ya, Chelsea ketemu Leeds United. Ya, Chelsea di sini sempat ketinggalan juga lebih dulu lewat Patrick Bamford akibat salah dari koordinasi lini belakang antara Mendy dengan Zouma. Ya, dimana Leeds United mendapatkan terupas yang seharusnya bisa dicegah oleh para pemain Chelsea ya, terutama di situ kalau misalkan kalian nonton itu harusnya bolanya Mendy ya. Namun karena ada miscommunication dengan Zouma sehingga Bamford bisa cetak gol. Ya, sebenarnya di sini Chelsea terlalu banyak mengandalkan crossing dari para wingbacknya, terutama dari Reece James di situ, sehingga kan pemain Leeds ini terlalu banyak pemainnya di kotak penalti sendiri yang dapat begitu mudah dimentahkan oleh para pemain Leeds. Dari 11 shoot on target Chelsea ini dimana 5-6 peluang dari sisi crossingnya ini mampu dimentahkan oleh para pemain Leeds. Karena apa? Karena para pemain Leeds ini mereka udah tahu ya, ketika Chelsea melakukan serangan kan otomatis hampir 70-80% ini mengandalkan crossing. Jadi otomatis si Bielsa ini menginstruksikan para pemainnya ini untuk lebih menjaga area kotak penaltinya sendiri ketika Chelsea melakukan serangan. Ya, namun di sini Chelsea punya plan B di mana mereka mampu memanfaatkan set piece untuk bisa cetak gol. Ya, terbukti di gol kedua tuh. Ya, gol ketiga kan berkat serangan balik ya, sehingga Pulisic bisa cetak gol. Ya, itu juga golnya dari crossing juga gitu. Ya, lalu kita ke match terakhir, West Ham ketemu MU. Ya, ini kalau misalkan kalian nonton perbandingan MU antara babak pertama dengan babak kedua ini jomplang. Dimana di babak pertama United tidak memasang Bruno sehingga nggak ada yang ngatur. Pogba main sendiri, Van de Beek main sendiri. Ya, otomatis sirkulasi bola nggak jalan. Ya, terutama dari Martial juga kan nggak jalan juga di babak pertama. Ya, sehingga United kalah di babak pertama 1-0. Masuk ke babak kedua. Babak kedua Bruno masuk, Rashford masuk, lalu si Martial cedera digantiin oleh Mata juga masuk, sehingga permainan United ini agak lebih cair ya. Ya, terbukti juga mulai dari golnya Pogba, lalu Greenwood, Rashford. Ya, Pogba kan berdasarkan skill individunya dia dengan salah satu ciri khas andalannya dia yaitu mencetak gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun dari 2 gol United terakhir ini, mulai dari Greenwood dengan Rashford ini kan akibat dari bagaimana pergerakan dari Bruno ini yang mampu membuka ruang bagi pemain United untuk bisa cetak gol ya. Terbukti first touch Greenwood ini kan bagus juga kan. Cuman dia kan masih kurang stabil. Namun di sini terlihat bagaimana first touch kelasnya dari Greenwood ini mampu bisa menjebol gawang West Ham. Ya, demikian juga dengan golnya Rashford di menit ke-74. Ya, seharusnya United masih bisa menambah 1 gol, 1-2 gol kalau misalkan peluang dari Rashford ini dari 2 yang terakhir ini, dari yang 2 terakhir ini dia mampu bisa cetak gol. Namun hasil hanya bisa berpaling kepada 3-1 untuk United. Ya, ini juga merupakan pertandingan kedua berturut-turut di mana mereka melakukan comeback setelah sebelumnya mengalahkan Southampton juga comeback. Di sini melawan West Ham juga mereka melakukan comeback. Namun permasalahan klasik di sini adalah mereka hanya bisa mengandalkan satu pemain sebagai otak kreator serangannya. Jadi terlihat banget kalau misalkan kalian lihat di babak pertama United ini nggak punya kreatornya. Mereka lebih mengandalkan skill-skill individu pemainnya. Jadi otomatis gampang banget dipotong oleh beberapa pemain West Ham di sini. Ya, oke, sekian dulu ya.